wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, falhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan nikmat dan karunia Allah Tabaraka wa taala kita semua bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan kita. Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadahnya, baik itu yang berupa ibadah hati, ibadah lisan ataupun ibadah anggota badan. Semuanya itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan semata-mata karena Allah memberikan kemudahan bagi kita. Allah memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita semua. Maka tidak ada yang berhak mendapatkan pujian atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan melainkan hanya Allah Tabaraka wa taala saja. Apalagi kalau kita mengingat bahwasanya dalam amal perbuatan ataupun amal kebaikan yang kita lakukan pasti terdapat kekurangan-kekurangan, ya, yang mengharuskan kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara salah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali selesai salat, terutama salat wajib, maka beliau membiasakan dan mengajarkan kita untuk terbiasa mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan, sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, pasti terdapat kekurangan-kekurangan di sana. Sehingga pantas sekali kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita di malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pada pertemuan kita kali ini kita masuk di dalam pasal yang kedua, fi bayani makna syahadataini, yaitu tentang penjelasan makna dua kalimat syahadat, wa ma waqa'a fihima minal khata'i, dan penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dua kalimat syahadat ini. Yani dalam memahami makna dua kalimat syahadat ini, banyak orang yang terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang ini harusnya kita koreksi. Kemudian juga wa arkanihima wa syurutihima wa muqtadahuma wa nawaqidhihima, juga penjelasan tentang rukun-rukun dari dua kalimat syahadat tersebut, sehingga barang siapa yang bisa memenuhi rukun-rukunnya maka akan berarti dia telah menegakkan dua kalimat syahadat tersebut. Adapun orang yang tidak memenuhi rukun-rukunnya maka berarti dia tidak menegakkan dua kalimat syahadat tersebut. Sebagaimana halnya ketika kita berbicara tentang ibadah salat, di sana ada rukun-rukunnya. Maka apabila seseorang itu meninggalkan salah satu dari rukun-rukun salat, maka salatnya tidak sah. Demikian pula dalam masalah ini, ketika seseorang bersyahadat la ilaha illallah tetapi dia tidak memenuhi rukunnya, maka bisa saja syahadatnya tersebut tidak sah. Nah, demikian pula syarat-syaratnya, ya. Masing-masing dari dua kalimat syahadat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dua kalimat syahadat tersebut memberikan manfaatnya kepada kita.
dan juga muqtadahuma, konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Ternyata dua kalimat syahadat ini bukan hanya sekedar ucapan lisan. Dia menuntut kita untuk memenuhi konsekuensi-konsekuensinya yang terdapat di dalam hati kita, lisan kita, dan juga amal perbuatan kita. Nanti kita akan pelajari apa saja konsekuensi-konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Sehingga barang siapa yang memenuhi konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut, artinya dia telah jujur di dalam bersyahadat ini. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas nanti pada pasal yang kedua adalah tentang pembatal-pembatal nawaqidis syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Artinya orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, suatu ketika seandainya dia telah menyimpang menyimpang dengan melakukan perkara-perkara yang bertentangan secara total dengan dua kalimat syahadat tersebut, maka tauhidnya bisa terbatalkan. Dua kalimat syahadat itu bisa terbatalkan sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang muslim. Maka hal ini perlu kita pelajari juga agar kita berhati-hati dari perkara-perkara yang membatalkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, awalan tentang makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di sini, perlu kita sampaikan kenapa kita perlu mengetahui makna dua kalimat syahadat, terutama yaitu syahadat la ilaha illallah, dan tentunya juga syahadat yang kedua. Pertama adalah alasannya kenapa kita harus memahami makna dua kalimat syahadat ini. Yang pertama adalah karena mengetahui la ilaha illallah merupakan perkara yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Sedangkan suatu perintah yang datang dari Allah Ta'ala, hukum asalnya adalah wajib. Maka kita wajib untuk mengetahui la ilaha illallah tersebut. Perintah Allah Ta'ala tentang hal ini disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wastaghfir li dzambika. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Dia saja, hanya Allah Ta'ala saja, dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Di sini dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan fa'alam, ya, ketahuilah tentang kalimat la ilaha illallah ini. Maka ayat ini dijadikan oleh para ulama, ya, yang menunjukkan akan kewajiban kita memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang pertama, alasan kenapa kita harus mempelajari makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, di antara alasan yang mendasari kita untuk mempelajari makna kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat ini kita ucapkan dalam bentuk persaksian, yaitu syahadat. Kalimat ini kita ucapkan dalam bentuk apa? Persaksian. Setiap kaum muslimin yang mengucapkan kalimat ini dikatakan bersyahadat, sehingga dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, demikian ya. Jadi kalimat ini diucapkan oleh setiap muslim dalam bentuk syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat adalah persaksian. Syahadat adalah persaksian. Dan yang namanya persaksian, tentunya orang yang bersaksi itu konsekuensinya adalah dia mengetahui apa yang dia persaksikan. Sebagaimana seseorang yang dalam peradilan menjadi saksi, maka dia harus memiliki ilmu yang kuat tentang apa yang dia saksikan. Atau misalkan seseorang yang menjadi saksi kejadian kecelakaan misalkan, maka berarti dia adalah orang yang melihat langsung kecelakaan tersebut, sehingga dia memiliki ilmu yang yakin tentang apa yang dia saksikan. Maka demikian pula dalam masalah la ilaha illallah yang telah kita syahadatkan, yang telah kita saksikan ini, mengharuskan kita itu betul-betul memiliki ilmu yang kuat terhadap la ilaha illallah. Oleh karena itu di dalam surat Az-Zukhruf, ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-86, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang syafaat di akhirat, bahwasanya syafaat di akhirat itu tidaklah akan bermanfaat sama sekali kecuali dengan izin dan ridhonya Allah Tabaraka wa taala, dan hal itu
adalah bagi orang-orang yang bersaksi dan dia mengetahui. Sebagaimana Allah firmankan, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah Ta'ala itu tidaklah memiliki sedikit pun syafaat, tidak menguasai syafaat. Artinya syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala bisa berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan, yang Allah ridhoi. Maka Allah telah menyebutkan dalam ayat ini, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersyahadat dengan hak, dengan kebenaran, dan dia mengetahui, dan mereka mengetahui. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya setiap orang yang bersaksi, yaitu bersyahadat, terutama dalam hal kebenaran, yaitu syahadat la ilaha illallah, mengharuskan agar dia itu memiliki ilmu tentang apa yang dia persaksikan, sehingga nanti di kemudian hari, di akhirat nanti, kalimat la ilaha illallah ini akan bermanfaat bagi dirinya. Di antaranya menjadikan dia berkesempatan untuk mendapatkan syafaat yang Allah Ta'ala izinkan. Nah, ini alasan yang kedua, ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mempelajari makna la ilaha illallah? Yang pertama, karena itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya, dalam surat Muhammad tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, kemudian alasan yang kedua, karena kalimat ini kita ucapkan dalam bentuk persaksian, dan konsekuensi dari persaksian adalah orang yang bersaksi harus memiliki ilmu, harus mengetahui apa yang dia saksikan. Nah, dan yang ketiga, di antara hal yang mengharuskan kita untuk mempelajari dua kalimat syahadat ini adalah bahwasanya ketika seseorang tidak mengetahui tentang makna yang benar dari dua kalimat syahadat tersebut, tidak mengetahui tentang makna yang benar dari dua kalimat syahadat tersebut, maka dia akan terjerumus ke dalam madarat ataupun bahaya-bahaya disebabkan karena dia tidak memahami dua kalimat syahadat tersebut. Atau ringkasnya, dia akan terjerumus ke dalam penyimpangan ataupun kesesatan. Karena sesungguhnya kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyimpangan yang terjadi pada manusia, ya, di dalam agama ini, maka kembalinya adalah kepada dua perkara. Penyimpangan yang terjadi pada manusia, ya, di dalam beragama, kembalinya kepada dua perkara. Pertama adalah karena tidak memiliki ilmu tentang kebenaran, ya, tidak memiliki ilmu tentang kebenaran. Dengan tidak memiliki ilmu tentang kebenaran, maka dia bisa jadi, ya, mencari sesuatu yang batil, yang tidak benar, yang dia anggap sebagai tujuan, padahal itu adalah salah. Akhirnya dia menyimpang karena dia tidak memiliki apa? Ilmu. Dan yang kedua adalah yang menyebabkan seseorang itu menyimpang dalam beragama adalah karena dia memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan apa yang dia inginkan, padahal dia telah mengetahui kebenaran. Nah, maka tatkala salah satu dari dua unsur penyimpangan manusia adalah dikarenakan ketidaktahuannya terhadap kebenaran, maka ini menunjukkan kita harus mempelajari kebenaran yang ada pada kalimat la ilaha illallah, yaitu makna pada kalimat la ilaha illallah tersebut, agar kita tidak terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Baik, apa saja keburukan yang bisa terjadi ketika seseorang tidak memahami kalimat la ilaha illallah? Cukup banyak, ya, keburukan-keburukan yang bisa terjadi ketika seseorang tidak memahami makna la ilaha illallah. Bisa kita sebutkan beberapa hal dampak buruk ketika seseorang tidak memahami dengan benar makna la ilaha illallah. Yang pertama adalah bisa jadi orang tersebut akan menganggap bahwa ibadah kepada selain Allah tidak bertentangan dengan tauhid, ya. Ini yang pertama. Di antara dampak buruk seseorang tidak memahami dengan benar makna kalimat la ilaha illallah, bahwasanya dia bisa menganggap ibadah yang ditujukan kepada selain Allah tidak bertentangan dengan tauhid, karena dia tidak memahami apa makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Nanti kita akan lihat contohnya dalam penjelasan Syekh, insyaallah. Kemudian yang kedua,
Bisa jadi ketika seseorang itu tidak memahami yang dengan benar makna kalimat la ilaha illallah, maka sangat mungkin dia itu melakukan praktek peribadahan kepada selain Allah karena dia menganggap bahwasanya ini adalah tidak bertentangan dengan tauhid. Karena dia merasa perbuatannya ini tidak bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Dan ini adalah suatu kekeliruan yang sangat-sangat nyata dan terjadi juga. Yang bahwasanya banyak orang-orang yang menganggap makna kalimat la ilaha illallah itu hanya semata-mata ini Allah sang pencipta, tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah Ta'ala saja, sehingga mereka menganggap orang yang menyembah kepada penghuni kubur itu bukan bertentangan dengan tauhid la ilaha illallah. Padahal itu sangat bertentangan sekali ya. Bermula dari apa? Ketidaktahuan mereka tentang makna la ilaha illallah. Juga di antara dampak buruk, akibat buruk dari tidak mengetahui makna yang benar kalimat la ilaha illallah, yaitu seseorang bisa salah di dalam menjadikan prioritas utama dalam dakwahnya. Seseorang bisa salah di dalam menjadikan prioritas utama dalam dakwahnya. Seperti orang-orang yang menganggap makna la ilaha illallah seperti yang disampaikan oleh Syekh, nanti akan ada beliau sampaikan ya di poin yang jim ya. Di antara orang ada yang menganggap makna la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. Ya, tidak ada hukum kecuali la hakimiyata illallah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala saja. Ini sebenarnya kalimat yang hak, kalimat yang benar, tetapi salah dijadikan sebagai makna la ilaha illallah. Ketika orang menganggap ini sebagai makna la ilaha illallah, maka dia menjadikan masalah hukum itu sebagai prioritas utama dalam dakwahnya ya. Bukan masalah penegakan tauhid ibadah. Padahal ketika kita lihat dakwahnya para Rasul alaihi salatu wassalam, prioritas utama dakwah mereka adalah menegakkan tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan dalam ibadah. Ini prioritas utama. Adapun masalah hukum, maka itu bagian ya, salah satu bagian dari tauhid betul. Tetapi itu bukan menjadi prioritas utama. Nah, orang-orang yang menganggap makna la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah illallah, maka mereka menjadikan masalah-masalah hukum ini sebagai prioritas utama dalam dakwahnya. Sehingga seringkali mereka itu menggembar-gemborkan yakni ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk menegakkan hukum Islam, menegakkan hukum Islam. Padahal ini betul ya, kalimat ini betul, harus kita tegakkan hukum Islam. Tetapi ketika itu dijadikan sebagai prioritas utama dalam dakwah, maka sudah menyimpang dari dakwahnya Rasulullah SAW yang prioritas utama beliau adalah apa? Menegakkan tauhid ibadah. Ya, ini. Baik, ini diantara dampak buruk ketika seseorang tidak memahami makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Dan masih ada dampak-dampak buruk yang lainnya yang tentunya cukup banyak ya, sehingga dari sini mengharuskan kita itu untuk betul-betul mempelajari dengan baik tentang makna la ilaha illallah. Baik, kita kembali kepada kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Di sini beliau menjelaskan tentang makna syahadat alla ilaha illallah. Kita bisa perhatikan di sini nanti secara rinci tentang maknanya insyaallah taala. Beliau mengatakan makna syahadati alla ilaha illallah al-i'tiqadu wal iqraru annahu la yastahiqqul ibadata illallahu waltizamu dzalik wal amalu bihi. Ini makna syahadat la ilaha illallah adalah al-i'tiqadu, keyakinan, wal iqraru, dan pengakuan, annahu la yastahiqqul ibadata illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah saja. Waltizamu dzalik, dan dia menetapi hal itu, orang yang bersaksi ini, bersyahadat ini menetapi hal tersebut ya. Ini menetapi hal tersebut dalam hatinya, menguatkan dirinya itu memang harus seperti itu, harus menyaksikan hal tersebut, harus mengakui dan meyakininya. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Baik.
Sehingga di sini kalau kita lihat dari penjelasan Syekh di sini, seseorang yang bersyahadat tidak hanya cukup dengan lisan saja, ya. Tidak cukup hanya dia bersyahadat dengan lisan saja tanpa meyakini dengan hati, tanpa mengiltizam, ini mengikatkan dirinya dengan kalimat tersebut dan tanpa mengamalkannya. Seseorang yang bersyahadat la ilaha illallah harus memenuhi 3 hal ini, ya, meyakini dan mengakui apa yang dikandung dari makna la ilaha illallah tersebut, kemudian beriltizam terhadapnya, menetapinya, artinya dia sudah menjadikan dirinya itu harus mengakui hal itu, wajib untuk mengakui hal itu, dan wajib untuk mengamalkan konsekuensinya. Dan yang ketiga adalah apa? Dia mewujudkannya dalam amalan. Ketika dia beribadah, hanya beribadah kepada Allah, dan dia meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Baik. Dan la ilaha illallah itu sendiri disebutkan oleh Syekh di sini, maknanya adalah la yastahiqul ibadata illallah. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah taala saja. Makna ini didapati dari 2 bagian dari kalimat la ilaha illallah. Beliau menjelaskan fala ilaha, bagian yang pertama yaitu kalimat la ilaha. Ini menjelaskan tentang nafyun listihqaqi man siwallahi lil ibadati kainan mangkana. Ya, kalimat la ilaha ini menunjukkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita penafian. Penafian itu artinya apa? Peniadaan, pengingkaran, ya, akan haknya selain Allah taala untuk diibadahi. Kainan mangkana, siapapun itu. Jadi kita harus mengingkari dan meniadakan adanya selain Allah Ta'ala yang berhak untuk disembah, ya. Jadi tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah, sama sekali tidak ada, kecuali siapa? Hanya Allah Ta'ala saja. Kita harus mengingkari semua. Orang yang beribadah kepada patung, kita katakan itu salah. Orang yang beribadah kepada pohon, kita katakan itu salah. Orang yang beribadah kepada malaikat, kita katakan itu salah. Yang beribadah kepada para nabi dan rasul, kita katakan salah. Yang beribadah kepada wali, kita katakan salah. Yang beribadah kepada wali, kita katakan salah. Yang beribadah semuanya, yang beribadah kepada selain Allah, kita katakan apa? Salah. Kita ingkari, kita tiadakan. Karena semuanya itu enggak berhak. Ini makna dari apa? Nafyun. Makna dari kalimat la ilaha. Ya, jadi kita harus mengingkari semuanya. Makanya nanti ini akan masuk dalam pembahasan rukun, ya, nanti insyaallah, bahwasanya orang yang tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, walaupun dia itu ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita lihat praktek ibadahnya itu hanya kepada Allah, nggak pernah dia berbuat syirik, tapi dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, menganggap orang yang beribadah kepada selain Allah tidak salah. Oh, itu kan artinya dia menganggap nggak salah gitu aja, ya. Artinya misalkan kita itu semuanya beribadah kepada Allah dengan cara masing-masing. Orang itu beribadahnya ke sana, yaitu caranya mereka, tidak masalah, tidak diingkari. Maka ini orang tersebut hakikatnya tidak menegakkan tauhid pada dirinya, ya. Karena dia tidak melaksanakan salah satu dari rukun la ilaha illallah, sebagaimana nanti akan diterangkan pada pembahasan tentang rukun la ilaha illallah. Maka ketika kita bersyahadat la ilaha illallah, maknanya kita mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, sama sekali nggak ada, siapapun itu, kecuali siapa? Allah Ta'ala saja. Ini makna yang pertama. Dan illallah, kalimat illallah dalam kalimat la ilaha illallah di sini menjelaskan adanya itsbatun listihqaqillahi wahdahu lil ibadati, menjelaskan penetapan bahwasanya hak Allah semata untuk disembah, untuk diibadahi. Artinya yang berhak untuk mendapatkan ibadah manusia, ibadah seluruh makhluk hanya satu, yaitu Allah Ta'ala saja. Ya, ini kalimat illallah ini menjelaskan hal tersebut. Yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala. Ya. Maka orang yang mereka itu
tidak beribadah sama sekali kepada siapapun, sampai pun kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak mau beribadah, ya, maka dia tidak melaksanakan konsekuensi dari kandungan yang kedua, yaitu isbat ini. Karena dia belum beribadah kepada Allah taala. Walaupun dia mungkin tidak beribadah kepada yang lain, tidak beribadah kepada patung. Seperti misalnya siapa? Orang ateis. Orang ateis nggak punya Tuhan kata mereka kan, nggak menganggap adanya apa? Tuhan, sehingga mereka tidak beribadah kepada siapapun, betul? Ya kan? Maka orang tersebut, orang ateis ini, bisa kita katakan dia telah menafikan semua hak untuk diibadahi dari selain Allah Ta'ala, ya kan? Dia tidak menganggap matahari sebagai Tuhan, tidak menganggap bulan sebagai Tuhan, tidak menganggap pohon sebagai Tuhannya. Dia mengingkari semuanya, itu bukan Tuhan. Tapi sayangnya apa? Orang ateis ini tidak juga menetapkan ketuhanan itu hanya untuk Allah, kan gitu. Maka orang ateis itu dalam segi nafyu, ya, bisa saja dia memenuhinya, karena dia telah mengingkari peribadahan kepada siapapun, ya kan? Tapi dari segi isbat dia tidak memenuhinya, dia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini contoh. Atau sebaliknya, ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul dia beribadah kepada Allah, tetapi sayang dia masih beribadah kepada selain Allah, sehingga dalam sisi isbat dia telah menetapkan karena dia telah beribadah kepada Allah, namun dia tidak menetapkan tidak memenuhi sisi nafi. Dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Maka yang namanya tauhid itu harus mencakup dua hal ini, ya, pengingkaran terhadap selain Allah Ta'ala, pengingkaran terhadap hak selain Allah Ta'ala untuk diibadahi, dan yang kedua adalah menetapkan hak ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Baik, dan dalil tentang hal ini cukup banyak, nanti akan kita pelajari di dalam penjelasan tentang rukun la ilaha illallah insyaallah taala. Maka di sini Syekh menjelaskan tentang makna kalimat ini secara ijmal, secara global. Wa makna hadzal kalimati ijmalan la ma'buda bihaqqin illallah. Ini perlu kita catat, ya, perlu kita garis bawahi, bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah ini secara global atau secara kesimpulannya, ya kan, adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Ya, ini makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Saya ulangi lagi. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah atau tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Ini. Jangan kita jadikan makna la ilaha illallah itu dengan ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti akan dikritisi oleh beliau di sini, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu kalimat seperti itu, ya, masih memberikan makna yang ambigu. Ambigu itu artinya masih belum jelas, bisa mengandung makna yang batil, bisa mengandung makna yang yang batil. Sebagaimana nanti kita akan terangkan insyaallah taala. Baik, kemudian beliau menjelaskan dari sisi bahasa, ya, tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tadi, kalau kita lihat dari sisi bahasa, dari sisi nahwu, ya, ini bagi yang belajar nahwu, maka di sana ada la nafiyah lil jinsi, ya. La nafiyah lil jinsi ini mohon maaf bapak-bapak yang belum belajar nahwu, ya kan. Ini kita belajar nahwu sedikit, ya, bagi menjelaskan bagi teman-teman yang sudah belajar nahwu. La ini la nafiyah lil jinsi yang dia merupakan saudara dari inna, ya, dan dia masuk ke dalam mubtada dan khobar, menjadikan mubtadanya itu sebagai isimnya, khobar menjadi khobarnya, sehingga dalam kalimat la ilaha illallah ini membutuhkan adanya isim la nafiyah lil jinsi dan ada khobarnya. Nah, ini yang nggak belajar nahwu ya pasti nggak paham, nggak apa-apa, ini sekedar menjelaskan apa yang beliau sampaikan. Kalau isim la-nya adalah ilaha, ya, ini isim la-nya. Nah, khobarnya itu mana? Maka diterangkan oleh beliau di sini, wa khobaru la yajibu taqdiruhu. Khobar la ternyata enggak disebutkan di dalam kalimat itu. Maka beliau mengatakan wajib untuk diperkirakan dengan kalimat bihaqqin. Ya. Jadi khobarnya itu bukan lafzul jalalah Allah ini, tetapi ada
kalimat yang disembunyikan, yang perkiraannya adalah kalimat bihaqqin. Sehingga bagaimana? Sehingga nanti antum akan dapatkan dalam maknanya atau pengertian dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, atau la ilaha haqqun illallah, la ilaha haqqun illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Demikian. Wala yajuzu taqdiruhu bimaujud, dan tidak boleh kita takdirkan dengan kata maujud. Maujud itu artinya ada. Apa sih bedanya kalau kita takdirkan dengan bihaqqin dan ditakdirkan dengan maujud? Kalau ditakdirkan dengan maujud artinya tidak ada ilah yang ada kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah saja. Ini kalau maujud. Adapun kalau bihaqqin bagaimana artinya? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Bisa difahami bedanya? Nah, saya ulangi lagi. Kalau ditakdirkan dengan bihaqqin, dan ini yang benar ya, makna yang benar, maka arti la ilaha illallah itu apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja. Taib. Adapun kalau ditakdirkan dengan maujud, artinya apa? Tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah saja. Taib. Maka makna yang kedua, ketika ditakdirkan dengan kalimat maujud, maka ini salah. Kenapa salah? Li'anna hadza khilaful waqi'i. Karena ini menyelisihi realita. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah Ta'ala saja, realitanya bagaimana? Ada sesembahan selain Allah, betul tidak? Ada orang yang menyembah Nabi Isa, ada orang yang menyembah Uzair, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, pohon, dan seterusnya. Banyak sesembahan selain Allah Ta'ala. Maka ketika kita takdirkan kalimat itu dengan la ilaha maujudun illallah, atau la ma'buda maujudun illallah, tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah Ta'ala saja, maka ini menyelisihi realita. Karena kenyataannya banyak sesembahan selain Allah, ya kan? Ini dari satu sisi ini menyelisihi realita. Nah, maka beliau mengatakan fal ma'budatu ghairullahi maujudatun bikathrah. Sesembahan selain Allah Ta'ala itu ada banyak, kata beliau. Ya, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, dan lain sebagainya. Taib. Maka kalau demikian, kalau kita artikan seperti itu, bagaimana? Konsekuensi terburuknya adalah bagaimana? Fayalzamu minhu anna ibadata hadhil asya'i ibadatun lillah. Konsekuensi terburuknya adalah bahwasanya penyembahan terhadap atau peribadahan terhadap sesembahan itu semua adalah peribadahan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mengatakan tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah, ya kan? Saya ulangi, tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah, maka berarti orang yang menyembah patung berarti dia menyembah siapa? Allah. Yang menyembah pohon dia berarti menyembah siapa? Allah. Karena sesembahan itu semua yang ada itu adalah siapa? Allah. Itu makna terburuknya. Makna terburuknya dari kalimat pengertian la ilaha illallah dengan apa? Dengan makna la ilaha maujudun illallah. Ya. Yang ini makna seperti ini bisa masuk dalam penerjemahan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan banyak. Itu adalah Allah. Iya kan? Iya enggak? Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi terburuknya itu. Konsekuensi terburuknya adalah itu. Orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala itu, ya kan, menyembah batu, pohon, dan seterusnya, bisa dikatakan itu sebagai Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan Tuhan-Tuhan tuh. Berarti itu semuanya adalah Allah. Ini konsekuensi terburuknya. Maka kita tidak memberikan penerjemahan kalimat la ilaha illallah seperti itu. Ya. Kita tidak memberikan penerjemahan kalimat la ilaha illallah seperti itu, tetapi kita memberikan penerjemahan sesuai dengan hakikat makna kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Karena memang nyatanya itu ada sesembahan selain Allah, tetapi semuanya apa? Batil, sebagaimana yang Allah firmankan, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi al-batil. Hal itu karena Allah lah yang hak, yang benar. Adapun selain Allah Ta'ala maka dialah yang batil. Maka sesembahan itu banyak, ternyata realitanya banyak, ya kan? Yang benar hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah,
Kemudian Syekh melanjutkan penjelasan konsekuensi yang terburuk tadi ketika diartikan la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan yang ada kecuali hanya Allah Ta'ala saja, maka konsekuensi terburuknya adalah semua sesembahan selain Allah Ta'ala itu dianggap sebagai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza min abtalil batili, dan ini adalah kebatilan yang paling batil, yang paling jelek. Kenapa demikian? Karena dia adalah hakikat dari madhab wa huwa madhabu ahli wahdatil wujud. Ini hakikat dari madhabnya wahdatil wujud. Apa wahdatil wujud? Wahdatil wujud itu adalah yang menganggap semua alam ini semuanya adalah satu, yaitu Allah. Semua alam ini adalah satu, yaitu siapa? Allah. Ya, sehingga orang yang paling ekstrim di antara mereka seperti Ibnu Arabi mengatakan, saya itu nggak tahu ya, mana yang hamba, mana yang Tuhan. Yang hamba adalah Tuhan, yang Tuhan adalah hamba. Masya Allah. Sehingga ketika dia melihat anjing maka dia adalah Tuhan, melihat babi adalah Tuhan, melihat semuanya adalah Tuhan. Jadi semuanya dianggap sebagai Tuhan. Ini namanya wahdatul wujud. Alam semesta ini semuanya adalah satu kesatuan yang itu semua adalah Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah pernyataan yang sangat kufur. Tidak membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Tidak membedakan antara Al-Khaliq dengan makhluk, Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Ini adalah merupakan apa? Kekufuran yang sangat besar. Nah, ini madhabnya wahdatul wujud. Sehingga ketika menganggap yang disembah berupa pohon, berupa batu dan lain sebagainya itu adalah sebagai Allah, sama artinya ini adalah dengan madhabnya wahdatul wujud. Alladzina hum akfaru ahlil ardi, yang mereka adalah penduduk bumi yang paling kafir, ya kan? Wa qad fussirat, nah, karena mereka yang mana mereka adalah penduduk bumi yang paling kufur. Ini penjelasan Syekh tentang salah dalam mengartikan la ilaha illallah ketika diartikan dengan la ilaha mawjudun illallah. Baik. Kemudian setelah itu Syekh di sini melanjutkan penjelasan beliau tentang beberapa kesalahan-kesalahan di dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah. Wa qad fussirat hadhil kalimatu bitafsiratin batilah. Dan kalimat ini telah ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang batil. Maksudnya telah dijelaskan dengan definisi-definisi yang batil ataupun pengertian-pengertian yang batil. Di antaranya tadi sudah disebutkan, nanti akan diulangi lagi insyaallah. Minha di antaranya adalah anna ma'naha la ma'buda illallah. Di antara pengertian atau penafsiran yang batil terhadap la ilaha illallah adalah yang mengatakan maknanya adalah la ma'buda illallah. Ini yang tadi kita isyaratkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang maknanya ini di sini ditakdirkan, diperkirakan adanya kalimat mawjud di sana. La ma'buda mawjudun illallah. Ya. Wa hadza batilun li'anna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Ini merupakan kebatilan karena maknanya adalah semua sesembahan yang hak ataupun yang batil itu semua adalah siapa? Allah. Kama sabaqa bayanuhu qariban, sebagaimana baru saja diterangkan, yaitu yang penjelasan kalimat la ilaha illallah dengan apa? Maujudun tadi. Ini adalah merupakan kekeliruan. Ya, maka di sini ini sama ya. Kalau kita lihat kalimat ini sama dengan pengertian sebagian kita kaum muslimin yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Coba lihat, tidak ada Tuhan selain Allah. Kan itu kan? La ma'buda illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Tapi tidak kita ketika ada orang yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, kita jangan serta-merta terus mengatakan, "Oh, kamu telah mengikuti mazhabnya wahdatil wujud." Enggak boleh kita katakan seperti itu, karena bisa jadi dia mengucapkan kalimat tersebut tidak ada Tuhan selain Allah sebagai pengertian dari kalimat la ilaha illallah, tetapi niatnya dalam hati itu apa? Adalah tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Ya, jadi ini penjelasan ini hanya sekedar untuk menjelaskan yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Adapun kalau sudah terucap pada lisan kaum muslimin, maka cukup bagi kita untuk meluruskan saja, tidak perlu kita memvonis dia sebagai orang yang yang termasuk
pengikut ahli kebatilan, enggak boleh demikian ya. Tidak boleh demikian. Kita harus meluruskan tetapi tanpa harus memvonis orang tersebut sebagai pengikut ahli kesesatan. Karena bisa jadi maksud dari ucapan dia adalah benar tetapi hanya saja dia belum tahu untuk menerjemahkan dengan kalimat yang baik. Bisa difahami nih ya. Ini tentang makna kalimat la ilaha illallah, dan salah satu di antara makna yang keliru, yang salah di dalam menjelaskan la ilaha illallah. Tapi barangkali sudah masuk waktu Isya ya. Sekarang jam 7.15, maka insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan Syekh pada pertemuan yang akan datang. Masih sekitar ini kesalahan-kesalahan di dalam mengartikan atau memaknai kalimat la ilaha illallah. Inilah yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan keistiqomahan kepada kita semua. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.